Ramalan Jayabaya, sebuah nubuat kuno yang berasal dari kerajaan Kediri di Jawa Timur, telah lama menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat Indonesia. Ramalan ini diyakini mengandung petunjuk tentang masa depan bangsa, termasuk peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi. Salah satu ramalan yang sering dikaitkan dengan Jayabaya adalah tentang guncangan politik yang akan terjadi di Indonesia. Tahun 2025 disebut-sebut sebagai tahun yang penuh dengan gejolak, di mana berbagai peristiwa besar akan terjadi, mulai dari korupsi besar-besaran hingga revisi undang-undang yang kontroversial. Pada awal tahun 2025, Indonesia telah diguncang oleh dua peristiwa besar yang menjadi tanda awal dari ramalan Jayabaya. Pertama, kasus korupsi besar-besaran yang melibatkan PT Pertamina, perusahaan minyak dan gas milik negara. Kedua, pengesahan revisi Undang-Undang TNI, RUU TNI, yang memicu gelombang demonstrasi besar-besaran di berbagai kota. Artikel ini akan membahas kedua peristiwa tersebut secara mendalam, serta mengaitkannya dengan ramalan Jayabaya yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Ramalan Jayabaya, atau sering disebut Jangka Jayabaya, adalah serangkaian nubuat yang diyakini berasal dari Raja Jayabaya dari Kerajaan Kediri pada abad ke-12. Ramalan ini ditulis dalam bentuk tembang atau puisi Jawa kuno, dan dianggap sebagai petunjuk tentang masa depan bangsa Indonesia. Beberapa ramalan Jayabaya telah terbukti terjadi, seperti kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 dan jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998. Ramalan Jayabaya juga menyebutkan tentang periode-periode sulit yang akan dialami oleh Indonesia, termasuk guncangan politik, korupsi, dan ketidakstabilan sosial. Tahun 2025 disebut-sebut sebagai tahun yang penuh dengan gejolak, di mana berbagai peristiwa besar akan terjadi. Ramalan ini menjadi semakin relevan mengingat situasi politik dan sosial yang terjadi di Indonesia pada awal tahun 2025. Pada awal tahun 2025, Indonesia dikejutkan oleh kasus korupsi besar-besaran yang melibatkan PT Pertamina, perusahaan minyak dan gas milik negara. Kasus ini bermula dari laporan audit internal yang menemukan adanya penyimpangan dana sebesar triliunan rupiah. Investigasi lebih lanjut mengungkap bahwa korupsi ini melibatkan sejumlah pejabat tinggi di Pertamina, termasuk direktur utama dan beberapa anggota dewan komisaris. Kasus korupsi ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan perusahaan BUMN. Masyarakat merasa kecewa dan marah, mengingat Pertamina adalah perusahaan strategis yang seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Demonstrasi besar-besaran pun terjadi di berbagai kota, menuntut agar para pelaku korupsi diadili secara tegas. Kasus korupsi Pertamina ini dianggap sebagai salah satu tanda dari ramalan Jayabaya tentang guncangan politik di tahun 2025. Ramalan tersebut menyebutkan bahwa korupsi akan menjadi masalah besar yang akan mengguncang negara, dan kasus Pertamina menjadi bukti nyata dari ramalan tersebut. Selain kasus korupsi Pertamina, guncangan politik di tahun 2025 juga dipicu oleh pengesahan revisi Undang-Undang TNI, RUU TNI. Revisi ini diusulkan oleh pemerintah dengan alasan untuk menyesuaikan peran TNI dengan perkembangan zaman. Namun, banyak pihak yang menilai bahwa revisi ini justru akan mengembalikan TNI ke masa Orde Baru, di mana militer memiliki peran yang dominan dalam politik. RUU TNI mengusulkan beberapa perubahan kontroversial, antara lain peningkatan peran TNI dalam penegakan hukum dan keamanan dalam negeri, serta perluasan kewenangan TNI dalam menangani ancaman non-militer seperti terorisme dan bencana alam. Kritikus menilai bahwa perubahan ini akan mengaburkan batas antara peran militer dan sipil, serta berpotensi mengancam demokrasi. Pengesahan RUU TNI memicu gelombang demonstrasi besar-besaran di berbagai kota. Mahasiswa, aktivis, dan organisasi masyarakat sipil turun ke jalan untuk menolak revisi undang-undang tersebut. Mereka menilai bahwa RUU TNI akan mengancam kebebasan sipil dan mengembalikan Indonesia ke era otoritarianisme. Guncangan politik di tahun 2025, yang dipicu oleh kasus korupsi Pertamina dan pengesahan RUU TNI,
telah menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kondisi sosial dan politik Indonesia. Demonstrasi besar-besaran yang terjadi di berbagai kota menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi percaya pada pemerintah dan institusi negara. Ketidakpuasan ini semakin diperparah oleh ketidakmampuan pemerintah dalam menangani berbagai masalah, seperti kenaikan harga bahan bakar minyak, BBM, dan tingginya angka pengangguran. Situasi ini juga memicu polarisasi politik yang semakin tajam. Kelompok-kelompok pro-demokrasi dan aktivis sipil semakin vokal dalam menentang kebijakan pemerintah, sementara kelompok-kelompok yang mendukung pemerintah berusaha mempertahankan status quo. Polarisasi ini tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat lokal, di mana berbagai kelompok masyarakat saling berseteru. Dampak sosial dari guncangan politik ini juga tidak bisa diabaikan. Demonstrasi besar-besaran seringkali berujung pada kerusuhan dan bentrokan dengan aparat keamanan. Banyak korban jiwa dan luka-luka yang berjatuhan, serta kerusakan material yang tidak sedikit. Kondisi ini semakin memperburuk situasi sosial dan ekonomi, serta menambah beban bagi masyarakat yang sudah terpuruk. Menghadapi guncangan politik yang terjadi di tahun 2025, pemerintah berusaha mengambil berbagai langkah untuk menenangkan situasi. Presiden dan jajarannya mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan komitmen mereka untuk memerangi korupsi dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Pemerintah juga membentuk tim khusus untuk menginvestigasi kasus korupsi Pertamina, serta membuka ruang dialog dengan berbagai pihak untuk membahas RUU TNI. Namun, upaya-upaya ini dinilai belum cukup untuk mengatasi krisis yang terjadi. Masyarakat menuntut tindakan yang lebih konkret, seperti pengadilan yang transparan bagi para pelaku korupsi dan pencabutan RUU TNI. Ketidakpuasan ini semakin diperparah oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang dianggap lamban dan tidak serius dalam menangani masalah. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi tekanan dari kelompok-kelompok yang mendukung RUU TNI, terutama dari kalangan militer dan partai-partai politik yang berafiliasi dengan pemerintah. Mereka berargumen bahwa RUU TNI diperlukan untuk menjaga stabilitas negara dan menghadapi ancaman keamanan yang semakin kompleks. Situasi ini membuat pemerintah terjepit di antara tuntutan masyarakat dan tekanan dari kelompok-kelompok yang mendukung kebijakan kontroversial tersebut. Selain dampak sosial dan politik, guncangan yang terjadi di tahun 2025 juga memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Kasus korupsi besar-besaran di PT Pertamina telah merusak kepercayaan investor, baik domestik maupun asing, terhadap tata kelola perusahaan BUMN di Indonesia. Banyak investor yang memilih untuk menarik dananya dari pasar Indonesia, menyebabkan pelemahan nilai tukar rupiah dan penurunan indeks pasar saham. Selain itu, ketidakstabilan politik yang dipicu oleh pengesahan RUU TNI juga memengaruhi iklim investasi. Investor asing cenderung menghindari negara yang sedang mengalami gejolak politik, karena hal ini dianggap meningkatkan risiko investasi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan akan melambat, bahkan mungkin mengalami resesi jika situasi tidak segera membaik. Sektor real juga terkena dampak dari guncangan politik ini. Demonstrasi besar-besaran yang terjadi di berbagai kota seringkali mengganggu aktivitas ekonomi, seperti penutupan jalan dan gangguan distribusi barang. Hal ini menyebabkan kelangkaan beberapa barang kebutuhan pokok dan kenaikan harga, yang semakin memberatkan masyarakat. Pemerintah berusaha menenangkan pasar dengan mengeluarkan berbagai kebijakan ekonomi, seperti memberikan insentif fiskal dan moneter. Namun, kebijakan ini dinilai belum cukup untuk mengembalikan kepercayaan investor dan menstabilkan perekonomian. Diperlukan langkah-langkah yang lebih fundamental, seperti reformasi struktural dan peningkatan transparansi dalam tata kelola perusahaan BUMN. Tahun 2025 telah menjadi tahun yang penuh dengan guncangan politik bagi Indonesia. Kasus korupsi besar-besaran di PT Pertamina dan pengesahan revisi Undang-Undang TNI, RUU TNI, telah memicu gelombang demonstrasi besar-besaran dan ketidakstabilan sosial. Peristiwa-peristiwa ini semakin menguatkan keyakinan sebagian masyarakat tentang kebenaran ramalan Jayabaya, yang menyebutkan tentang periode sulit yang akan dialami oleh bangsa Indonesia. Namun, di balik semua tantangan ini,
Ada harapan bahwa Indonesia akan mampu melewati masa sulit ini dan memasuki era baru yang lebih baik. Hal ini memerlukan komitmen dan kerja keras dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Hanya dengan bersatu dan bekerja sama, Indonesia dapat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dan membangun masa depan yang lebih cerah. Ramalan Jayabaya mungkin hanya sebuah nubuat, tetapi pesan yang terkandung di dalamnya tetap relevan hingga saat ini. Bangsa Indonesia harus belajar dari sejarah dan mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi, agar dapat membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.